Nah, jadi ini di tangan kanan kan, ini di tangan kita, handphone gitu ya, di tangan. Dan di dahi artinya pinnya kan yang tahu kita kan gitu. Nah itu juga merupakan tafsiran dari beberapa orang yang bilang bahwa ya sudah ini gitu. Jadi nggak perlu ditato di tangan, dimasukkan apa itu microchip sebagai tanda dan sebagainya. Itu nanti terlalu ribet. Shalom saudaraku. Saudara, ada banyak pertanyaan tentang seperti apa nanti pelaksanaan dari penandaan tanda bilangan binatang itu, yaitu 666 ketika Antikristus benar-benar berkuasa atas seluruh bumi. Nah, pertanyaan ini menimbulkan akan banyak pendapat, tafsir, dan tafsiran yang paling populer adalah adanya pemasangan microchip di tangan dari setiap orang, sehingga dengan microchip itu di tangan dan di dahi, saudaraku ya, mereka dapat bertransaksi. Kalau tidak punya, nggak bisa bertransaksi. Tapi ada juga yang menafsirkan, ya penafsiran bebas-bebas saja, saudaraku. Sekarang ini di tangan kita kan ada handphone. Nah, kita kan sekarang sudah memakai ini untuk bertransaksi, saudaraku. Kita membeli sesuatu, kita tinggal tulis PIN, kemudian kita bayar di QRIS dari penjual dan sudah selesai, atau transfer begitu ya. Nah, jadi ini di tangan kanan kan, ini di tangan kita, handphone gitu ya, di tangan. Dan di dahi artinya PIN-nya kan yang tahu kita kan gitu. Nah itu juga merupakan tafsiran dari beberapa orang yang bilang bahwa ya sudah ini gitu. Jadi nggak perlu ditato di tangan, dimasukkan apa itu microchip sebagai tanda dan sebagainya. Itu nanti terlalu ribet. Ya memang manusia di dunia kan miliaran, saudaraku, ya pada ribet sekali kalau tiap orang harus ngantri dan di itu. Tapi ya kita nggak tahu, saudaraku, mana yang nantinya akan menjadi fakta kebenaran dari penandaan tersebut. Nah, mengenai penandaan, saudaraku, tanda 666 di tangan kanan atau di dahi itu saya akan bacakan di dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Kita nanti akan pelajari. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, jadi tidak peduli, semuanya akan kena, saudaraku. Diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Tangan kanan atau pada dahinya. Ayat 17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual, bertransaksi, selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18, yang penting di sini ialah hikmat. Sekarang kita minta hikmat Tuhan. Yang benar yang seperti apa Tuhan? Ya sebelum menjadi kenyataan ya kita boleh mengumpulkan semua pendapat dan data. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Kita tahu ya, angka 6 adalah angka manusia karena Adam diciptakan pada hari ke-6. Dan bilangannya ialah 666. 666. Jadi manusia yang hebat begitu ya. Nah memang saudaraku, kalau Antikris nanti berkuasa, dia memang seorang yang hebat karena dia dapat menyatukan akan agama-agama, menyatukan akan politik ya, dia bisa diterima dengan pandangan politik manapun, dan dia juga bisa berkuasa atas ekonomi. Ya, dia akan membuat perekonomian menjadi makmur, saudaraku, sehingga dia diterima. Nah, nanti dia akan tampil dan muncul sebagai Antikristus itu, saudaraku. Nah, sekarang kita lihat, saudaraku, kata tanda, ya di situ kan ada tanda ya.
Tanda itu dalam bahasa Yunaninya adalah charakma. Charakma. Nah, artinya adalah cap, stempel pengesahan, ya, charakma, gitu ya. Nah, juga kata ini dipakai untuk cap pada kuda untuk menjadikan tanda kepemilikan. Jadi kuda yang jadi milik seseorang itu diberi cap dengan besi panas diselar begitu, dan dari tanda itu diketahui bahwa kuda ini adalah milik majikannya, milik nama tuannya itu ada tertulis di dalam tanda atau charakma tersebut. Nah, saudaraku, dengan demikian yang punya tanda bilangan binatang itu yaitu 666, maka dia adalah miliknya antikristus. Berarti bukan milik Kristus, saudaraku ya, bukan miliknya Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi karena kedurhakaan, manusia durhaka itu adalah misteri, antikristus itu masih berupa misteri dan sampai sekarang belum muncul dan belum menampakkan diri, maka kita akan belajar. Kali ini, saudaraku, saya akan membatasi dengan penafsiran rohani. Nah, ini juga penting, saudaraku, karena ada penafsiran jasmani, ada juga penafsiran rohani. Kita perlu tahu, kita perlu belajar, karena semuanya ada berkat buat kita. Kita lihat, saudaraku, bahwa di dalam kitab Ulangan, Tuhan itu memerintahkan melalui Musa supaya umat Tuhan itu benar-benar memelihara akan firman Tuhan. Dan itu harus dilakukan dengan sebuah tindakan. Tindakannya itu diatur di dalam Ulangan, saudaraku ya, Ulangan 6. Coba kita tengok, saudaraku. Ulangan 6 ayatnya yang ke-6, 7, dan 8. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Makanya ada kitab Ulangan, saudaraku. Kalau saya menyampaikan pelajaran ini juga merupakan pengulangan dari video yang berapa tahun yang lalu pernah saya buat. Ini ada merupakan pengulangan yang tentunya ada tambahan di sana-sini. Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kapan saja, di mana saja, ya perjalanan, saudaraku ya. Jadi benar-benar harus diajarkan supaya anak-anak kita itu bertumbuh dalam kebenaran firman ya. Perintah-perintah Tuhan harus diajarkan. Nah, ayat 8, saudara, ini adalah tindakan profetiknya. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Tanda di tangan dan lambang di dahi. Nah, saudara, kalau ada kebiasaan dari orang-orang Yahudi sampai hari ini, saudara bisa lihat gambarnya, saudaraku ya. Di dalam bahasa Ibrani, kata tanda itu adalah oth, ya, itu artinya sign, tanda, omen. Kita ada film The Omen ya, tentang itu apa, antikris. Omen itu tanda artinya, remembrance atau pengingat gitu ya, itu tanda. Tandanya ada di mana? Pada tanganmu. Nah, saudara, orang-orang Yahudi benar-benar melakukan ini. Jadi ada satu buku Taurat kecil sekali sebagai tanda saja, tapi itu betul-betul saya pernah lihat, itu kecilnya luar biasa, dan itu ditaruh di kotak plastik begitu, kemudian ada talinya. Nah, itu beli, saudara, mereka ya.
Mereka membeli itu dan mereka mengikatkan, talinya itu diikatkan di tangan. Ya, saudara bisa lihat gambarnya. Di tangan, kemudian ditaruh di lengan itu, dan itulah tanda di tangan. Yaitu firman Tuhan, Taurat. Nah, kemudian di dahi. Di dahi itu biasanya kalau mereka pakai topi, itu ditaruh di topinya. Ya, ditaruh topinya kan orang-orang ortodoks kan gitu ya, seperti topi koboi hitam gitu ya. Itu ditaruh di situ. Kalau tidak pakai topi, kalau hanya pakai kopiah yang Yahudi itu, mereka betul-betul mengikatkan gitu ya di dahi. Nah, saudaraku, itu dilakukan tentunya itu sebagai sebuah tanda. Nah, kalau yang di dahi itu sebagai lambang, kalau yang di tangan itu sebagai tanda. Antara tanda dan lambang ini ya, hampir mirip pengertiannya. Kalau lambang itu dalam bahasa Ibraninya tofafa, itu marks ya, tanda. Sama saudaraku ya. Dalam bahasa Ibrani, apa yang dilakukan oleh mereka, yaitu masang tanda di tangan dan juga di dahi, itunya benda-bendanya itu namanya tefilin, yaitu Taurat yang diikatkan di tangan dan ditaruh di dahi atau di topi, saudaraku. Saudara, ini adalah tanda yang Tuhan perintahkan supaya mereka lakukan itu, mereka melakukan secara harfiah. Nah, sebetulnya maknanya apa? Itu yang lebih penting, saudara ya. Maknanya itu supaya firman Tuhan itu memenuhi akan pikiran, kepala ya, dahi itu kan pikiran, dan juga menjadi kesaksian. Ini loh, aku ini hidup di bawah firman. Itu taruh di front legs ya, ini ditaruh di depan sini, saudara. Sedangkan di tangan ini kan untuk bekerja. Dalam setiap perbuatan, dalam setiap apa yang aku lakukan dan aku kerjakan, aku dipimpin, dinaungi dan dibatasi oleh kebenaran firman. Jadi dalam pikiran dan perbuatan. Itu maksudnya, saudaraku. Nah, ini yang Tuhan mau. Dan ini tentunya dalam terang perjanjian baru, kita harus memiliki pikiran dan perbuatan yang sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Ya, di dalam perjanjian baru pengertian rohaninya seperti itu. Kita tidak melakukan harfiah seperti orang-orang Yahudi, tapi kita menangkap akan makna rohaninya. Nah, saudara, sekarang ini kita akan bandingkan dengan tanda dari 666 yang juga di tangan dan di dahi. Nah, hamba Tuhan yang memaknai bahwa penandaan 666 sebagai tanda kepemilikan dari antikristus, itu ada yang memaknai secara rohani, saudaraku. Bukan secara harafiah, tapi secara rohani. Nah, kita perlu belajar, saudara. Pandangan ini juga akan memberkati kita. Kita coba lihat, saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja 10, ayatnya yang ke-14. 1 Raja-Raja 10, ayat 14. Ada seorang hamba Tuhan berkata, kalau kita menafsirkan firman Tuhan, maka carilah bagian firman Tuhan yang lain. Nah, ketika ada muncul angka 666 di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18 itu, maka kita harus mencari 666 di dalam kitab suci. Karena penulis kitab suci ini meskipun berbagai orang berbagai zaman, tetapi sesungguhnya yang memberikan pewahyuan adalah satu pribadi, yaitu Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Nah, saudaraku, di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-14 saya bacakan, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Wow, ini bukan angka yang kecil.
Ya, jadi 1 talenta itu 34 kilogram kira-kira. Jadi kalau 666 ya hitung sendiri saudaraku, itu setiap tahun. Jadi Salomo adalah raja yang sangat kaya raya. Dan kekayaannya berlimpah-limpah pada zamannya. Saudara bisa bayangkan 34 kilogram kali 666 itu berapa kilo itu. Sekarang harga emas 1 kilo aja sudah 1,5 miliar ya saudaraku ya. Jadi rupiah itu. Jadi ini kekayaan saudaraku. Nah, tanda kekayaan yang menguasai tangan, artinya apapun yang aku kerjakan, apapun yang aku perbuat, motivasinya adalah kekayaan. Motivasinya adalah harta, emas. Ya, emas adalah logam mulia yang dari zaman kuno sampai nanti akhir zaman itu stabil, saudaraku ya. Itu bertahan nilainya, tetap laku gitu ya. Sekarang ini kemelut menjelang akhir zaman, ya harga emas itu juga menjadi patokan terus, saudaraku. Meskipun ada Bitcoin dan sebagainya, tapi emas tetap menjadi acuan. Nah, kemudian, saudara, berarti 666 itu makna rohaninya adalah kekayaan harta alias mamon, saudara. Di tangan, kerja apapun, perbuatan, pekerjaan, itu semua untuk duit. Duit yang paling penting. Dahi, pikiranku penuh dengan bagaimana aku bisa mendapatkan harta lebih banyak dan lebih banyak lagi. Itu makna rohani dari 666. Orang yang seperti itu, pikirannya penuh dengan kekayaan harta, greedy, saudaraku ya. Jadi itu tipu daya kekayaan kan keserakahan, saudaraku ya. Orang yang pikirannya penuh dengan uang, harta, kekayaan, itu mereka akan dikuasai oleh mamon. Dan disitulah nanti antikris akan berkuasa atas orang tersebut. Nah, kita lihat ya apa kata Tuhan Yesus, saudaraku ya, di dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Saya bacakan, saudaraku, ini bagus ayatnya. Matius 6 ayat 24. Ya, bisa ditampilkan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jadi manusia itu tidak bisa. Dua-duanya mau itu tidak bisa. Pasti dia akan lebih mengasihi yang satu dan akhirnya dia menolak yang satu. Yang lainnya gitu ya. Ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan, despise, jadi menghinakan, merendahkan yang lain. Kemudian kalimat ini ditutup, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Tidak bisa, saudaraku. Itu kata Tuhan, saudara. Jadi mamon itu artinya kekayaan, harta. Kekayaan itu adalah satu dewa yang menjadi lambang kekayaan atau harta. Mamonas, saudaraku ya, bahasa Yunaninya. Jadi dalam hal ini, saudara, kita makna rohani dari tanda bilangan, tanda binatang atau bilangan namanya itu 666 itu adalah cinta akan uang yang merupakan akar segala kejahatan. Cinta akan mamon, dan pasti dia tidak akan mencintai Tuhan Yesus. Dan orang yang tidak cinta Tuhan Yesus kan Rasul Paulus katakan terkutuklah dia. Nah, ini makna rohaninya seperti itu, saudaraku. Jadi orang-orang yang mencintai harta lebih dari Tuhan,
dia pasti. Itu sama halnya dengan dia dicap. Sebaliknya, seperti yang diajarkan oleh Musa, ya melalui Musa, oleh Tuhan melalui Musa, di dalam Ulangan tadi, saudaraku ya, Ulangan 6 ayat 6 sampai 8 itu artinya apa? Benar-benar tefilin itu ada di tanganku. Kalau aku bekerja, memang yang tidak bekerja jangan makan, karena ada firman katakan, kalau Tuhan memberkati, aku bersyukur, dan Tuhan berjanji memberkati. Tetapi harta bukan Tuhanku, Tuhanku adalah Yesus. Gitu ya. Mamon ini bukan Tuhan, bukan segala-galanya. Nah, kemudian kalau seperti itu, maka kita memilih yang Ulangan 6 ayat 6 sampai 8, taruh sebagai tanda di tangan dan lambang di dahi. Di pikiran penuh dengan firman, di tangan apa yang kita lakukan dijaga dan diarahkan, dibatasi oleh kebenaran firman, nggak sembarangan. Meskipun ada keuntungan besar, itu kita bekerja, tapi kalau itu melawan firman Tuhan, dia tolak. Jadi saudaraku, inilah pengertian rohani tentang tanda 666 di tangan kanan atau di dahi. Tuhan Yesus memberkati.